Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Multimedia semester 5 kelas IT 801 Pendidikan Jarak Jauh Informatika Universitas Super Asia. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Bambang Marwoto dengan NIM 2004-010-160. Kemudian ada Rina Safitri dengan NIM 2004-010-171, dan yang terakhir yaitu Muhammad Ismail dengan NIM 2004-010-153. Pembahasan kali ini yaitu Collaborative Virtual Assembly Operation Simulation and its Application, yang ditulis oleh Ding Sima, Xixin Chen, Yonghu Tianliang Wu, Xiumin Fan, Hongming Zhu dari CIM Research Institute, School of Mechanical Engineering, Shanghai Jiao Tong University, dan Shanghai Lab of Advanced Manufacturing Environment. Struktur penulisan dari buku tersebut yaitu yang pertama ada abstrak, ringkasan singkat tentang topik penelitian, tujuan, metode hasil, dan kesimpulan yang dicapai dalam penelitian. Berikutnya ada introduction, menjelaskan latar belakang, tujuan, dan kontribusi dari penelitian. Bagian ini juga memberikan gambaran umum tentang topik kolaboratif Virtual Assembly Operation Simulation and its Application. Selanjutnya ada related works atau landasan teori yang membahas mengenai penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya dan memberikan gambaran tentang kontribusi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian ada function requirement of product collaborative assembly simulations, menjelaskan tentang persyaratan fungsi dari simulasi perakitan kolaboratif produk yang sedang dikembangkan. Enabling technologies of collaborative virtual assembly, tentang teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem perakitan virtual yang kolaboratif di dalam penelitian. Berikutnya ada applications of CVA system, yaitu contoh aplikasi dari sistem perakitan virtual yang kolaboratif yang dikembangkan di dalam penelitian. Conclusion and future work, kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan membahas implikasi dari hasil penelitian. Bagian ini juga membahas arah penelitian yang mungkin dilakukan di masa depan. Selanjutnya ada acknowledgement, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu references, yang berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian. Dalam pembahasan kali ini, kami dari masing-masing anggota tim membagi tugas dengan setiap anggota mengerjakan dan mempresentasikan beberapa bab sebagai berikut. Yaitu saya sendiri akan membahas mengenai abstrak, introduction, dan relation. Kemudian ada Rina Safitri akan membahas mengenai function requirements of product collaborative assembly simulation. Kemudian ada enabling technologies of collaborative virtual assembly. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Ismail yang akan membahas mengenai application of CVA system, conclusion of future work, dan acknowledgements and references. Abstrak pada penelitian ini memberikan ringkasan tentang pengembangan sistem perakitan virtual kolaboratif dengan teknologi realitas virtual atau virtual reality untuk memecahkan masalah verifikasi model dan evaluasi perakitan. Membahas persyaratan fungsi dari simulasi perakitan kolaboratif produk
teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem perakitan virtual kolaboratif, dan contoh aplikasi dari sistem perakitan virtual kolaboratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perakitan virtual kolaboratif dengan teknologi VR dapat membantu dalam verifikasi model dan evaluasi perakitan. Selanjutnya yaitu introduction atau pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, tujuan serta kontribusi dari penelitian. Latar belakang dilakukan penelitian karena produk yang kompleks seperti mobil dan kapal memiliki struktur model yang rumit sehingga sulit bagi suatu produsen untuk menyelesaikan seluruh tugas pengembangan produk tersebut. Oleh karena itu, pengembangan produk secara kolaboratif melalui jaringan menjadi tren dalam pengembangan produk. Bertujuan untuk mengembangkan sistem perakitan virtual yang kolaboratif dengan teknologi virtual reality untuk memecahkan masalah verifikasi model dan evaluasi perakitan. Kemudian, penulis ingin berkontribusi dan memberikan solusi untuk masalah verifikasi model dan evaluasi perakitan pada pengembangan produk yang kompleks melalui pengembangan sistem perakitan virtual yang kolaboratif dengan teknologi virtual reality. Selanjutnya, landasan teori atau related works. Salah satu teknologi yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem perakitan virtual kolaboratif adalah teknologi GRID. Teknologi GRID pertama kali diusulkan pada pertengahan tahun 1990 dan bertujuan untuk menghubungkan komputer yang didistribusikan secara geografis, termasuk komputer kerja tinggi, workstation, PC, database, dan semua peralatan lain dalam jaringan, sehingga membentuk lingkungan komputasi kinerja tinggi virtual yang transparan bagi pengguna. Teknologi GRID telah banyak digunakan oleh berbagai komunitas untuk mengembangkan proyek berbasis GRID yang besar untuk menangani berbagai aplikasi. Proyek ini terfokus pada berbagai fungsionalitas seperti pengembangan teknologi yang memungkinkan GRID seperti middleware dan infrastruktur, eksplorasi dan pemanfaatan teknologi GRID dalam konteks bidang ilmu tertentu. Penelitian didukung oleh key project dari National Nature and Science Foundation of China dan key project dari Science and Technology Commission of Shanghai Municipality, serta penulis memberikan beberapa referensi penelitian terkait yang dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan sistem perakitan virtual kolaboratif. Berikutnya presentasi akan dilakukan oleh Rina Safitri. Baik, terima kasih Mas Bambang. Function Requirement of Product Collaborative Assembly Simulation atau persyaratan fungsi simulasi perakitan kolaboratif produk. Dalam mengatasi masalah desain kolaboratif untuk produk yang kompleks, solusi desain kolaboratif tradisional sebagian besar fokus pada manajemen data produk dan informasi selama R&D produk. Sayangnya, cara seperti itu memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Sebaliknya, penulis menargetkan skenario desain tim terdistribusi yang melibatkan semua desainer dan pengawas terkait, dengan memungkinkan desainer yang terdistribusi secara geografis untuk merakit desain individu mereka bersama-sama secara real-time. Lingkungan yang menarik dan intuitif harus disediakan. Untuk membuat ini mungkin, sejumlah persyaratan sistem harus diintegrasikan dalam pengembangan seperti yang dijelaskan di halaman berikut ini. Persyaratan sistem. Yang pertama, representasi produk yang kompatibel untuk perakitan virtual kolaboratif. Representasi produk yang digunakan dalam simulasi perakitan virtual dapat diakses dan dimanipulasi oleh semua pengguna yang terlibat dalam perakitan virtual kolaboratif. Kemudian,
Representasi alat perakitan virtual dan operasi. Alat perakitan virtual dan operasi yang digunakan dalam simulasi perakitan virtual dapat diakses dan dimanipulasi oleh semua pengguna. Representasi pengguna virtual memastikan bahwa pengguna virtual yang digunakan dalam simulasi perakitan virtual dapat diakses dan dimanipulasi oleh semua pengguna yang terlibat. Kemudian selanjutnya operasi perakitan interaktif multi-user memastikan bahwa pengguna yang terlibat dalam simulasi perakitan virtual dapat berinteraksi secara real-time dan melakukan perakitan produk secara bersama-sama. Kemudian persyaratan sistem selanjutnya representasi data produk dan manajemen memastikan bahwa data produk yang digunakan dalam simulasi perakitan virtual dapat diakses dan dimanipulasi oleh semua pengguna yang terlibat dalam perakitan virtual kolaboratif serta dilindungi dari akses yang tidak sah atau kehilangan. Kemudian teknologi deteksi tabrakan memastikan bahwa teknologi deteksi tabrakan yang efektif digunakan dalam simulasi perakitan virtual untuk mencegah terjadinya tabrakan antara bagian-bagian produk dalam perakitan virtual kolaboratif. Nah, persyaratan sistem yang terakhir adalah lingkungan virtual yang menarik dan intuitif, memastikan bahwa teknologi deteksi tabrakan yang efektif digunakan dalam simulasi perakitan virtual untuk mencegah terjadinya tabrakan antara bagian-bagian produk dalam perakitan virtual kolaboratif. Enabling Technologies of Collaborative Virtual Assembly atau mengaktifkan teknologi perakitan virtual kolaboratif. Virtual Reality Supporting Platform atau platform pendukung virtual reality. Yang pertama, renderisasi skala besar, yaitu teknologi untuk menghasilkan adegan virtual dengan detail dan realisme tinggi. Selanjutnya, metode deteksi tabrakan efektif, yaitu teknologi untuk mendeteksi tabrakan antara objek-objek virtual dengan efisien. Kemudian, Collaborative Virtual Assembly Modeling Technology atau teknologi pemodelan perakitan virtual kolaboratif terdiri dari yang pertama, representasi produk untuk perakitan virtual kolaboratif, yaitu membuat representasi digital produk atau komponen fisik yang akan dirakit. Yang kedua, pemodelan dan operasi alat perakitan virtual, yaitu membuat dan mensimulasikan alat perakitan virtual yang digunakan dalam proses perakitan kolaboratif. Kemudian produk data pre-process and management atau pra-proses dan manajemen data produk. Yang pertama, pengambilan dan pra-pemrosesan data produk, yaitu memproses data produk dari berbagai sumber sebelum digunakan. Yang kedua, penyimpanan dan akses data, yaitu menyimpan dan mengakses data produk secara aman dan efisien. Yang ketiga, perlindungan data, yaitu menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data produk. Kemudian, multi-user collaboratively interactive operation technology atau teknologi operasi interaktif kolaboratif multi pengguna. Yang pertama, model pengguna virtual, yaitu membuat representasi virtual pengguna yang berpartisipasi dalam perakitan virtual kolaboratif. Yang kedua, operasi perakitan interaktif jarak jauh real time, yaitu memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara real time dalam lingkungan perakitan virtual dari lokasi yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ismail. Terima kasih Mbak Rina Safitri. Selanjutnya saya Muhammad Ismail dengan NIM 20401010053 akan melanjutkan presentasi ini. Baik, ini adalah bagian Application of Collaborative Virtual Assembly atau CVA System. Aplikasi sistem perakitan virtual kolaboratif. Aplikasi sistem perakitan virtual kolaboratif ini atau CVA merujuk pada berbagai penggunaan dan area di mana sistem CVA ini digunakan untuk meningkatkan kolaborasi
kemudian efisiensi dan juga efektivitas dalam proses perakitan. Jadi aplikasi CPA ini meliputi beberapa hal, mulai dari perencanaan perakitan kolaboratif, lalu perakitan kolaboratif jarak jauh, pelatihan dan simulasi, dukungan pemeliharaan dan perbaikan, lalu juga kolaborasi lintas lokasi, optimisasi proses perakitan, prototyping dan validasi, serta global teamwork atau kerja sama tim secara global. Dengan memanfaatkan teknologi CVA ini, memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam lingkungan virtual. Jadi melakukan perakitan secara remote, melatih keterampilan perakitan, lalu menyediakan dukungan untuk maintenance pemeliharaan jarak jauh, dan juga meningkatkan koordinasi tim secara global dalam sebuah proses perakitan. Kemudian selanjutnya ada dua solusi untuk kolaboratif virtual assembly. Nah, ini mengacu pada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memudahkan proses perakitan secara virtual kolaboratif. Solusi yang pertama disampaikan menggunakan HLA atau High Level arsitektur tingkat tinggi, dan juga infrastruktur waktu eksekusi atau RTI, agar pengguna dapat berkolaborasi dalam lingkungan virtual. Nah, solusi yang kedua itu menggunakan teknologi komputasi grid untuk mendukung perakitan virtual kolaboratif CVA tadi. Kedua solusi ini memungkinkan pengguna untuk bekerja bersama dalam simulasi perakitan virtual, namun dengan pendekatan dan teknologi masing-masing bisa saja berbeda. Kemudian bagian selanjutnya adalah mengenai DVVIA, Application In-Car Model Collaborative Verification. Nah, ini mengacu pada penerapan DVVIA atau Data Pre-Process and Virtual Assembly Environment dalam verifikasi kolaboratif model mobil. DVVIA ini digunakan untuk mengubah data produk dari perangkat lunak CATIA ke format DVVIA. Nah, ini menciptakan lingkungan virtual yang kolaboratif dan melakukan perakitan mobil secara kolaboratif di dalam lingkungan virtual. Nah, penerapan ini memungkinkan pengguna untuk bekerja bersama dalam memverifikasi model mobil, lalu bisa memastikan akurasi dan kesesuaian perakitan dalam simulasi tersebut sebelum dilakukan implementasi secara real atau fisiknya. Lalu bagian selanjutnya adalah mengenai VA-Grid Application, VA-Grid ya, VA-Grid Application in Assembly Workstation Simulation. Jadi VA-Grid ini digunakan untuk mendaftar dan juga login pengguna. Nah, kemudian persiapan inisialisasi simulasi, inisialisasi tugas simulasinya, serta operasi perakitan kolaboratif multi-user. Aplikasi ini memfasilitasi simulasi interaktif dan kolaboratif di stasiun perakitan dan memungkinkan pengguna untuk bekerja bersama dalam menguji dan mengoptimalkan proses perakitan serta berkolaborasi dalam tugas perakitan secara real time. Penerapan VA Grid ini mendukung efisiensi dan efektivitas dalam simulasi stasiun perakitan dengan menggunakan infrastruktur grid dan memfasilitasi kerjasama tim kolaboratif di dalam sebuah lingkungan virtual. Lalu bagian selanjutnya adalah bagian conclusion atau kesimpulan, di mana penulis di sini menyimpulkan bahwa sistem perakitan virtual yang kolaboratif itu dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti industri otomotif, industri pesawat terbang, dan industri manufaktur umum. Nah, penggunaan sistem perakitan virtual yang kolaboratif ini dapat mengurangi biaya dan juga waktu pengembangan produk. Lalu dapat juga meningkatkan kualitas produk dan juga meningkatkan efisiensi dari produk tersebut. Lalu pada bagian future work atau penelitian lanjutan ini bisa dilakukan untuk beberapa hal atau beberapa tema penelitian. Yang pertama seperti mengatasi kelemahan skema perakitan virtual kolaboratif yang ada, lalu meningkatkan efisiensi operasi perakitan virtual kolaboratif. Yang ketiga bisa juga penelitian ergonomi manusia mesin untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Kemudian juga pengembangan sinkronisasi operasi antara sistem simulasi yang berbeda, lalu pengembangan interaksi pengguna dalam perakitan virtual kolaboratif, pengembangan visualisasi yang lebih baik dalam perakitan virtual kolaboratif, dan beberapa tema lainnya yang
bersesuaian dapat melanjutkan tema penelitian ini. Di bagian terakhir adalah ucapan terima kasih dan juga daftar referensi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Key Project dari National Nature and Science Foundation of China dan juga Key Project dari Science and Technology Commission of Shanghai Municipality atas dukungan keuangan dari mereka. Kemudian penulis juga berterima kasih kepada anggota tim penelitian, reviewer, keluarga, dan teman-temannya atas dukungan dan kontribusinya dalam penelitian ini. Lalu di sana juga ada daftar referensi yang terdiri dari 3 referensi yang diurutkan berdasarkan urutan abjad nama penulis. Referensi-referensi tersebut mencakup beberapa informasi mengenai nama penulis, judul artikel, nama jurnal, volume dan nomor jurnal, tahun publikasi, dan juga halaman jurnal. Referensi-referensi ini mendukung argumen dan temuan dalam penelitian serta menunjukkan keberpihakan penelitian ini pada penelitian dan literatur yang telah ada sebelumnya. Lalu format penulisannya mengikuti standar umum dalam bidang teknik mesin dan teknologi informasi. Mungkin secara keseluruhan demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 untuk tugas sistem multimedia, tugas 2 sistem multimedia di Universitas Siber Asia. Saya mewakili rekan-rekan yang lain menutup presentasi ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.